Sepertinya ini aplikasi hanya mencari dan memberi pinjaman kepada nasabah baru dan mendapatkan data baru untuk rating di OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam segala urusan apapun, makin kuat mental, makin semangat dari hari ke hari. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang beberapa pinjol, mulai dari Akulaku, EasyCash, Julo, Indodana, dan pinjol-pinjol lainnya yang mulai memblokir mati limitnya, alias sudah tidak memberikan limit-limit lagi. Nah, ini pinjol-pinjol apa saja kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, di sini saya sudah ada lampirkan beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya pinjol yang memang saya cari, jelas-jelas sudah memblokir mati alias sudah tidak memberikan limitnya lagi. Jadi kalau kalian berpikir lagi mau melunaskan terus berharap dapat limit lagi, saya yakin limit kalian akan terkunci. Dan ada beberapa orang mengatakan, saya masih dapat limit kok mbak, baru-baru saja. Berarti ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia baru saja melakukan pengajuan awal, limitnya biasa kecil dikasih, ini masih janji-janji manis nih. Kemudian yang kedua, biasanya kalau dari awal-awal dia itu sudah ditolak, dia kasih jeda beberapa bulan, baru kemudian akan diterima limit baru lagi dengan limit yang kecil lagi teman-teman, nggak langsung gede ya. Nah itu beberapa tips dari beberapa orang yang memang mendapatkan limit lagi setelah sekian kalinya ditolak dari pinjol-pinjol. Tapi di sini saya tidak menyarankan ya, karena di sini jelas-jelas sekali beberapa orang yang sudah membayarkan lunas terus tidak mendapatkan limit lagi, sudah ditunggu beberapa bulan masih juga ada yang tidak jebol. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih berpikir, ya udah deh aku minta bantuan Joki aja, Joki bisa kok untuk memulihkan saya, itu semuanya hoax. Ini saya pernah nonton live, enggak saya screenshot ya, nonton live beberapa orang yang ada di TikTok tentang pinjol. Banyak yang merasa menyesal, banyak yang merasa dirugikan karena setelah dia coba sendiri untuk bobol limit pinjol dan dia tidak berhasil, akhirnya ditawarkan sama joki dan joki tersebut tidak berhasil, tapi malah disuruh untuk bayar jasa jokinya lagi. Nah ini hati-hati sekali teman-teman ya, kalau sudah tidak mendapatkan limit lagi berarti sudah alarm untuk tidak menggunakan pinjol. Dan beberapa informasi saya sudah sampaikan kepada kalian, pinjol pasti tidak akan berdiam diri saja karena mulai banyak orang yang galbay. Tetapi dari ini semuanya ada beberapa pinjol-pinjol yang memblokir mati limitnya, alias sudah hampir tidak memberikan limit lagi. Dan ini sudah saya konfirmasi juga beberapa orang, tetapi lupa saya untuk screenshot. Nah pembuktiannya lagi saya ambil di App Store, banyak sekali yang komen bahwa limitnya tidak naik. Salah satunya adalah yang pertama itu ada Akulaku. Nah ini komentarnya saya ambil dari App Store teman-teman ya. Tetapi perlu teman-teman ketahui, ini sebelumnya sudah saya bandingkan dulu dengan beberapa teman-teman yang memang tidak mendapatkan limit juga, terutama untuk Akulaku dana cicil. Sampai hari ini banyak sekali orang yang merasa terbodohi dengan marketingnya, yang mengatakan akan mendapatkan limit, tapi setelah dicoba dan pengajuan sama sekali tidak mendapatkan limit. Nah contohnya juga sama seperti pernyataan mereka-mereka ini, yang punya cicilan belum lunas mending gak usah dilunasin. Kalaupun dilunasin jangan berharap bisa pinjam lagi, bisa jadi setelah dilunasin kalian tidak bisa pinjam lagi dengan alasan sistem error, bisanya beberapa hari lagi dan sebagainya, padahal selalu bayar tepat waktu dan belum jatuh tempo. Ada paylater juga nggak bisa dipakai, sepertinya memang tidak beres ini aplikasi. Tahu gitu mending gak usah saya bayar sekalian. Kemudian juga ada yang komen, heran aja sama aplikasi ini, saya membayar lunas sesuai jatuh tempo, bahkan sehari sebelum jatuh tempo sudah lunas, tapi saat ingin mengajukan pinjaman langsung tidak lolos. Nih ya, banyak sekali yang mengeluhkan Akulaku sampai detik ini banyak yang tidak mendapatkan limit. Lanjut lagi kita ya, itu ada EasyCash.
Nah, Isika sama juga teman-teman, tidak juga memberikan limit. Nah, ini jalan benar sekali kalau mau membangkrutkan pinjol. Sekarang sudah banyak tidak memberikan limit, otomatis jangan dibayarkan lagi karena rugi. Ya, seperti kata kakak ini, aplikasi aneh setelah melakukan pembayaran dan tidak ada keterlambatan lalu limit bertambah dan pinjaman di ACC tapi pengajuan tidak disetujui. Nah, ini aplikasi memberi harapan palsu kepada nasabah lamanya dengan alasan semua penilaian dari sistem. Sepertinya ini aplikasi hanya mencari dan memberi pinjaman kepada nasabah baru dan mendapatkan data baru untuk rating di OJK bertambah karena banyaknya nasabah yang melakukan pinjaman di APP ini. Saya sarankan kepada yang mau pakai APL ini cukup sekali saja. Tuh bener kan ya? Berarti saat ini semua pinjol-pinjol itu memang mencari nasabah baru untuk meningkatkan rating mereka dengan mengatakan bahwa pinjaman ini baik, pinjaman ini masih aman untuk melakukan pinjaman, pinjaman ini tidak melakukan keluar kondar, memang sengaja. Jadi buat yang masih galbay lanjut galbay karena rugi dibayar, malah kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, lanjut lagi kita teman-teman ya. Lanjut lagi yang ketiga, ada Julo. Nah, kemarin siapa yang minta bahas Julo? Julo saat ini banyak sekali menawarkan diskon, tetapi ketika kalian bayarkan tidak akan mendapatkan limit lagi. Yang galbay pasti akan dibawa-bawa ranah hukum. Jangan takut, lanjut aja galbay karena hukum tidak berlaku untuk pinjol. Hukumnya masih perdata sampai detik ini. Ya, lanjut lagi itu ada Indodana. Nah, Indodana sudah saya informasikan sudah menutup 3 kantor cabangnya dan beralih ke Jakarta Pusat. Saat ini DC lapangannya baru di Jakarta dan beberapa orang menginformasikan tidak dapat limit lagi setelah melakukan pelunasan di Indodana. Nah, ini menandakan bahwa Indodana beneran sah bangkrut. Apalagi makin banyak orang yang komentar seperti ini. Makin kesini makin gak jelas, belanja di Shopee kena blokir, di Blibli kena blokir, belanja offline kena blokir. Padahal riwayat pembayaran saya baik, jauh sama Indodana Paylater sebelumnya yang gak ribet. Indodana Vintage ini udah bunganya naik, makin ribet lagi. Untung utang saya sedikit, lalu lunasin lalu uninstall. Jelas ya, Indodana Vintage-nya bener-bener mau bangkrut ini, dan saya rasa sudah bangkrut juga ya. Sementara Indodana Paylater-nya masih jalan. Semoga cepat menyusul ya. Lanjut lagi Kredivo. Nah, Kredivo ini banyak sekali DC lapangannya, bahkan banyak pengaduan di kantor Mas Gibran tentang Kredivo. Dan ternyata di balik itu Kredivo sudah mulai mengurangi limit-limitnya, bahkan untuk mendapatkan limit 300.000 saja sangat sulit. Nah, seperti komentar satu ini yang mendapatkan limit yang zong. Sangat disayangkan padahal pembayaran saya selalu lancar, tapi mau cicil barang saja tidak di ACC. Parahnya lagi limit yang dikasih 10 juta tapi mau utang uang 4 juta saja ditolak. Terus gunanya dikasih limit tinggi buat apa? Buat cover saja. Padahal saya selalu bayar dan tidak pernah telat. Sudahlah, mau uninstall saja, buat apa disimpan aplikasinya. Nah benar, jadi yang punya limit di Kredivo jangan senang-senang dulu teman-teman ya. Apalagi kalian mau mengambil barang untuk cicilan. Jadi kalian jangan pernah berpikir bakalan dapat limit baru, karena rata-rata banyak sekali limit yang di Kredivo tidak bisa digunakan, hanya untuk pajangan saja. Jadi yang masih adalah galbay, lanjut lagi galbay ya. Lanjut lagi Singa ID, kemudian KTA Kilat, dan yang terakhir itu adalah Pinjam Win-Win. Nah, ternyata Pinjam Win-Win juga mulai mengurangi, bahkan hampir memblokir semua limit-limitnya. Rata-rata modus dari marketingnya adalah memberikan limit di awal, kemudian tidak mendapatkan limit lagi. Nah, seperti komentar teman-teman kita yang ini ya. Pertama dapat pinjaman 100.000, setelah dilunasin dapat telepon dari marketing ketika dia coba untuk pengajuan tidak di ACC. Nah, lanjut juga ada yang mengatakan pertama kali lolos, kemudian setelah dibayarkan dan dia mau ambil lagi sudah tidak bisa, padahal pembayarannya sangat-sangat lancar. Nah, berarti saat ini semua pinjol-pinjol bermodus mencari data nasabah baru agar terlihat pinjol itu makin diminati. Otomatis retensi pengguna pinjol itu akan makin bertambah. Setiap hari
orang yang mendownload pinjol itu makin bertambah, tetapi pada kenyataannya tidak ada yang memperoleh limit sampai hari ini. Bahkan kalaupun diperoleh limit hanya di bawah dari 1 juta, dan itu pun jarang. Nah, itu dia teman-teman ya, beberapa pinjol memang terbukti sampai hari ini masih membatasi limitnya, bahkan tidak memberikan limit sama sekali. Jadi kalau kalian sudah melunaskan hutang kalian, terus kalian tidak mau memakai pinjol, tetapi dapat penawaran dari marketing pinjolnya, jangan diambil sekalipun kalian butuh uang. Karena apa? Banyak yang tergoda dan akhirnya dapatnya zonk. Teman-teman ya, jadi buat kalian semuanya, saya berdoa semoga kita semuanya terlepas dari segala beban ini. Dan banyak sekali yang menginformasikan kepada saya, setelah galbay rezekinya malah lebih lancar, setelah galbay malah rumah tangganya adem ayem aja. Karena apa? Galbay itu baik untuk saat ini ya, baik untuk saat ini memperbaiki ekonomi kalian, dan baik saat ini untuk memperbaiki kehidupan kalian dengan yang lainnya ya teman-teman ya. Yang penting satu aja kuncinya, kalian wajib kuat mental gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga ini menjadi mood booster buat kalian, lebih semangat lagi, lebih kuat mental lagi. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.